sepengetahuan saya dulu itu kita rame-rame pengurus dan ada perwakilan dari pengurus itu kita meminta izin di Kodim karena kebetulan yang punya sirine ini itu di Kodim. Nah, terus kita minta izin setiap maghrib itu harus membunyikan. Nah, alhamdulillah dengan izinnya ada sirine pengganti dari dung tadi. Oh, gitu. Tempatnya di atas itu sana. Berarti nanti dari sini langsung di hidupkan gitu ya? Iya. Oh, jadi, gitu. tapi adzan dulu baru sirine. Oh, gitu. Balik, kalau dulu kan dung dulu, baru adzan. Oh. Nah, sekarang adzan dulu, terus akhirnya sirine bunyi gitu. Oh, gitu. Oh, iya, ya. Halo Sobat Sejarah dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di Menara Bengung, di atas Kali Kota, Kelurahan Potro Bangsan, di Kampung Potrosaran, Kota Magelang. Saya sedang menelusuri keberadaan dari Menara Bengung yang konon di masa jayanya memiliki banyak fungsi. Tepat di atas sana, tengah bundar, itu dulu berfungsi sebagai sirine. Konon sirine ini memiliki banyak fungsi, diantaranya yaitu ketika Gunung Merapi meletus di tahun 1930-an sebagai tanda bahaya keberadaan adanya bencana alam, termasuk juga adanya bencana perang. Tapi di beberapa periode kemudian, Menara Bengung ini berfungsi sebagai penanda buka puasa bagi warga masyarakat Magelang. Kita akan menelisik lebih lanjut seperti apa sih keberadaan dari Menara Bengung yang ada di Kota Magelang ini. Menara Bengung yang berada di bantaran Kali Kota, Kota Magelang. Konon fungsinya salah satu di antaranya Menara Bengung itu pertama dimanfaatkan oleh warga masyarakat setempat setiap ada bahaya. Ini yang beberapa kali saya dengar cerita dari para sesepuh yang tinggal di wilayah ini. Pertama, ketika Gunung Merapi meletus, biasanya Menara Bengung itu berbunyi. Kemudian yang kedua, pada waktu di masa penjajahan dulu itu juga berfungsi sebagai sirine alarm, tanda-tanda jika ada bahaya datang atau konvoi atau konsinyur datang berkeliling pakai mobil ini, itu juga berbunyi. Kemudian di akhir-akhir masa itu, setelah itu kemudian berfungsi sebagai sirine sebagai pertanda buka puasa. Setiap berbuka puasa, sirine ini berbunyi, paling didengar sampai di alun-alun sana. Tidak aktif sekitar 1900
70-an ya. Pada waktu itu ada satu kehidupan yang sangat menarik, ada sejarah yang hidup di kampung kami, kemudian kami gunakan itu di bawah menara gunung itu, kemudian kami gunakan sebagai pusat titik kumpul untuk berkesenian di Kampung Kotor Sarang. Nah, sebagai penanda bahwa di situ, di tempat itu memang pernah tumbuh sejarah peradaban, ya, peradaban ilmu pengetahuan. Sirine berbunyi itu tentu saja dengan sangat bersukaria ya, bersukaria. Kemudian kalau sirine itu berbunyi, banyak orang yang sedang berjalan berhenti semua mendengarkan itu. Gimana bunyinya Pak? Ya, bunyi gimana? Ya. Lama ya Pak gitu ya? Iya. Pak? Suaranya panjang dan tinggi itu Pak? Durasi sekitar berapa menit Pak? Ya, kira-kira ya 2-3 menit ya. 2 menit. Ya, 2-3 menit itu panjang itu. Suara itu ya, antara sirine kan dengan dengnya, kan duluan ini kan bikinan zaman Belanda dulu kan ya, ya kan gitu. Tapi tidak menjadi masalah kan, ya. Jadi yang penting fungsi dari sirine itu sangat penting. Berada di antaran sungai Kalikota, Tanggul Kalikota ya Pak? Ya. Kemudian dari Menara Bengong itu juga menginspirasi Menara Bengong itu menginspirasi saya. Kemudian itu panggung utamanya itu harus di sini. Di Bengong ini, di Menara Bengong ini, ya di area Menara Bengong ini. Itu menginspirasi. Belum ada banyak rumah-rumah yang gedung-gedung tinggi, pepohonan ini bisa melihat Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Andong, Sindoro, Sumbing, Penoreh itu, terus Gunung Tidar kelihatan semua Mas. Itu menarik sekali. Sabto Argo. Sabto Argo. Sana itu kelihatan sebelumnya. Luar biasa. Dari situ kita melihat kota Magelang. Saya berusaha untuk menelusuri Menara Bengong yang kedua, di mana letaknya berada di Buk Kalikota, tepat di selatan Lengkong Lama. Kalau kita telusuri, masih ada sisa-sisa pondasi yang menunjukkan bekas dari tempat berdirinya Menara Bengong itu. Waktu saya masih kecil, saya sering sekali bermain di tempat ini. Naik ke atas menaranya dengan konstruksi besi yang sangat tua sekali. Dan ketika naik itu saya juga pada akhirnya juga akan bermain di air, menjeburkan diri, karena pada saat itu juga air sangat bersih, tidak sama dengan kondisi sekarang. Sayang sekali, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu besi-besi konstruksi dari Menara Bengong ini hilang, dicuri oleh orang, ya mungkin saja karena memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, mengingat itu besi-besi tua. Yuk kita lihat ya, seperti apa bekas pondasi dari Menara Bengong. Nah ini adalah Menara Bengong, konstruksinya. Ini
Ini batu bulat ini seperti pondasi, terus ini ada bekas untuk besi. Ini juga sama. Ini sama. Pondasi bekas dari Menara Bengung. Ini kuat sekali nih batunya. Ada 4. Ini 2, 1, 2. Terus lainnya ada di sana. Nah, tuh 1. Di sana ada lagi 1. Ini saat ini saya sedang berada di Menara Bengung di kawasan Kampung Kemiri Kerep, Kota Magelang. Ini merupakan dulu menjadi penanda buka puasa sebagaimana halnya sirine yang ada di Kampung Potrosaran. Jadi kalau kronologisnya adalah dulu awalnya memang dibuat sebagai menara untuk menara sirine untuk pemberitahuan bagi bencana perang atau bencana Gunung Merapi meletus, dan pada akhirnya juga pernah digunakan sebagai sarana sirine untuk penanda buka puasa. Ini juga sama sebagaimana halnya yang ada di Menara Bengung yang ada di Kampung Potrosaran. Konstruksinya sama, dari besi tua, diperkirakan dibangun pada tahun 1930. Yang membedakan dengan di Kampung Potrosaran yaitu dari ukurannya. Ini lebih tinggi, mungkin ya 10 meter mungkin ada ya ini. Nah, kenapa lebih tinggi? Karena posisi Menara Bengung ini kontur tanahnya tidak setinggi di Potrosaran, maka harus diakali konstruksi menaranya lebih tinggi. Ini apalagi dekat dengan pemukiman seperti ini. Dan sirinenya juga lebih besar, lebih gede, dan konon pernah difungsikan karena masih ada kabel-kabel di atasnya. Muni ini kan tuh muni jasane. Oh gini Pak. Muni ini kan. Oh. Nggih. Pak nek niku riyen damel napa tandha nek poso poso napa Sementara nek dulu mungkin nggih peringatan apa ndak tahu, zaman penjajahan dia Nggih. ora ngerti Nggih. nek wingi-wingi difusikan untuk tanda buka puasa ngung bengung. Oh, tahun pinten niku Pak? Tahun pinten Pak? Saya kecil ki umur berapa ya? Sekitar saya umur 20-an tuh saya sudah 35 tahun yang lalu lah. 35 tahun yang lalu. Berarti 90 85. 85 tasih nol nggih Pak. Muni ini aja masih ada, itu masih fungsi itu Mas. Kabel ini kok Pak? Nah itu kan kabel yang Sing nginggil nggih itu Pak kan nggih. modelnya kayak baling-baling itu loh. Oh nggih. Lah mau begini, oh kayak gitu tuh. Itu kan naik jenengan naik, enggak apa-apa bisa itu. Waktu pinggir-pinggir itu masih ada fungsinya. Neng itu kayaknya kok wis enggak pernah dinyalakan. Oh gitu. Nah, itu kan kabel masih ada itu Mas. Niku kabel niku dihubungke pundi Pak? Dari strom ini loh untuk Nggih. listrik toh mungkin. Kan ada sekaklarnya itu buat mejetnya itu. Oh. Jadi dapat strom loh. Nggih. Nah, pemutarannya itu kan mesti ada skaklarnya Nggih. gitu. Ngonek kayak gitu. Napa anten hubungane kalih sing teng nggen tower alun-alun niku Pak, water tower alun-alun niku? Itu ya ada bengungnya Pak itu. Nggih, nginggil Pak. Wah, kurang jelas saya. Oh. Mungkin ya ada kaitannya. Mungkin sana alun-alun kan dari sini kan 1 kiloan. Oh ngeten Pak. Dari Oh. sini ke sana kan 1 kilo. Nggih. Yo urute itu kan ada Bengung juga. Nggih. Kali kota itu. Nggih. Nggih. Nah, Ini Pak saking mriko Pak. Nah, itu ada ini enggak?
enten sing mriko. Ada juga. Patrosaran enten. Bunyi. Patrosaran Masih bunyi. Mboten, pun mboten. Kondisine pun Rusak. Lagi pun mboten anu. Oh, itu bangunan londo, Mas. Oke. Nggih. Apa sih ini bangunan londo? Niki sing patrosaran niki wau. Ya, sama, model Nggih. kan sama. Nggih. Lebih tinggi niki, modelnya sama, lebih tinggi Nggih, dia. ning luwih ageng niki nggih Pak nggih. Lebih tinggi. Apanya? Niki Ininya saya kira sama, Mas. Ininya sama. Ini tuh bengungnya tuh. nggih. Saya kira anune- sama. Nah, bengungnya saya kira sama, cuman towernya itu lebih tinggi sini. Oh, nggih, Mungkin nggih. gini. Nggih, nggih, Sana nggih. kan sudah tinggi. Tanahnya. Banyak kan di atas jalan, masalahnya kan Nggih, gitu. iya, Nggih. Nah, iya. nek ini roto jalan kan otomatis kan ya roto di dhuwur kayak mungkin kaitannya sama loh. Pak niku Hubungan- berarti riyen sekitar nun sewu 3-5 tahun yang lalu. Niku wonten petugas khusus nek pas maghrib Ada. anu mejet Ada, saklar niku ada nggih. mungkin dari kode apa enggak, saya kurang tahu tapi Oh. dulu sering bunyi bar Masjid alun-alun nggih. meriam blung Blung, blung itu. nggih. Ayo ini. Oh, ngaten. Tahun berapa itu jenengan kecil ya? enggak salah. Nggih. Pokoknya wong Armet itu sing ngenekke dulu, mak dung lah. Nggih. Ini ngong ini. Itu kan masih ada itu. Pak Swanten ini pripun Pak waktu niku Pak? Oh, gitu aja. Oh, Kadang ngeten. sinene Oh. biasa nih kan. Biasa gitu. Sama berapa menit Pak durasinya Pak? Kita Pak. Tergantung sing anu. Oh, ngeten niku. Nah, iya. Oh. Mungkin gitu. Mau dibikin lama mungkin juga bisa. Pak waktu niki di apa? Dibunyikan itu banyak yang melihat mboten Pak? Masyarakat sekitar. Anak-anak sini kan podo poso ya main ngrungokke bengong wis dung ya. Langsung Oh, ngeten. gitu. Oh. Nek mriki Pak. Biar zaman 17 Agustus ya nyala. Damel napa Pak? Ah, Oh, pas peringatan detik-detik itu. Tahun pinten niku, Pak? Proklamasi itu ya Sejaman dengan itu waktu itu. kecil saya itu sekitar itu. Ya ini bengong ini yang iki Jiro Patmo. Anu 2 meter nggih Pak nggih. Lebih 10 meteran apa Nur ya? 10 meteran ya. 3 ya sekitar 10-an Sekitar 22. 10 nggih. Oh, sini siapa si Londo? Oke Pak ya. Atosnya top gede ra umum. Ini kan dulu Malang sana, coba itu. Oh nggih, niku nggih. Bekasi itu. Nggih, Iya. Di sana. nggih. Nah, dulu saya kecil ya saya mengenal Penekan mriku Pak. Apaan, Pak itu? Nglitis Pak. Golek layangan yang kono ya mesti. Mesti turun di atas itu zaman ini saya. Ali menek penak kok ya anak. Ya nggih, latihan niku nggih. Itu Kali petengkrean tinggi inggil Pak. itu di atas itu. Wah. Jagong di atas itu. Oh nggih. Wah, Itu biar zaman saya. Tapi saudara iso